Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai materi koloni semut, mulai dari pengantar, swarm intelligence, sejarah, perilaku semut, and colony optimization atau ACO, lalu karakteristik optimasi koloni semut, aturan-aturannya, algoritmanya, dan flowchartnya. Nah, di sini mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya R. Aulia Catur Sylvia dengan NIM 2211102293 dan ada teman-teman saya. Saya Dwi Novianto dengan NIM 221102119. Perkenalkan, nama saya Adi Baskia dengan NIM 22111102125. Perkenalkan, nama saya Melati Hanindya Mufti dengan NIM 22111102288. Perkenalkan, nama saya Anggi Gina Yahya dengan NIM 22111102289. Selanjutnya untuk poin pengantar, swarm intelligence, sejarah, itu akan dijelaskan oleh Melati Hanindya Mufti. Lalu perilaku semut dan end colony optimization atau ACO akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu untuk karakteristik optimasi koloni semut, itu aturan transisi status dan aturan pembaruan feromon lokal, itu akan dibacakan oleh Anggi Naryahya. Lalu aturan pembaruan fenomon global, bener nggak? Iya, bener nggak? Lalu aturan pembaruan feromon global dan algoritma end colony optimization atau ACO itu akan dibacakan oleh Dwi Novianto. Lalu untuk flowchartnya sendiri akan dibacakan oleh Adi Paskia. Langsung saja kita ke presentasinya. Oke, sekian. Oke, di sini ada pengantar. Yang pertama ada masalah pada programming. Masalah pada programming ada dua, yaitu waktu running lama tapi hasil maksimal. Yang kedua, waktu running singkat tapi hasil kurang presisi. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah algoritma optimasi yang waktu running cepat dan hasilnya juga optimal. Algoritma seperti apa? Algoritma optimasi adalah alat penting dalam bidang ilmu komputer. Mereka digunakan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi, seperti menemukan nilai maksimum dan minimum. Algoritma optimasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, metode pencarian lokal. Yang kedua, teknik pencarian global, dan pendekatan hybrid yang menggabungkan elemen keduanya. Pemilihan algoritma optimasi terbaik untuk suatu permasalahan tergantung pada banyak faktor, termasuk jenis permasalahan yang dipecahkan dan parameter yang terlibat. Next. Nah, kemudian ada swarm intelligence. Yang pertama, swarm intelligence adalah kecerdasan yang dihasilkan dari adanya tingkah laku kawanan atau kelompok. Yang kedua, algoritma yang termasuk adalah algoritma koloni semut. Nah, di sini pengertian algoritma koloni semut. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan yang dilalui. Semakin banyak semut yang melalui suatu lintasan, maka akan semakin jelas bekas jejak kakinya. Hal ini akan menyebabkan lintasan yang dilalui dalam jumlah sedikit. Semakin lama akan semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan akan tidak dilewati sama sekali. Sebaliknya, lintasan yang dilalui semut dalam jumlah banyak, semakin lama akan semakin bertambah kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan semua semut akan melalui lintasan tersebut. Next. Nah, di sini sejarah koloni semut. Pada tahun 1959, Pierre Paul Grace menemukan teori
Stigmergi untuk menjelaskan perilaku bangunan sarang sayap. Yang kedua, pada tahun 1983, Deneubrok dan rekan-rekannya mempelajari perilaku kolektif dari semut. Yang ketiga, pada tahun 1988, Moison Manderik memiliki artikel tentang organisasi diri di antara semut. Yang keempat, ada pada tahun 1989, karya Ghost Aaron Pestils di Deneubrok dan perilaku kolektif semut Argentina yang akan memberikan ide algoritma optimasi koloni semut. Yang kelima, pada tahun 1989, pelaksanaan model perilaku untuk makanan oleh Ebling dan rekan-rekannya. Yang keenam, pada tahun 1991, M. Dorigo mengusulkan sistem tesis doktoralnya yang diterbitkan pada tahun 1992 dengan V. Maneizo dan A. Kolomi. Oke, selanjutnya ada perilaku semut. Semut sendiri itu akan bergerak ke segala arah secara acak untuk menemukan Oke, selanjutnya ada perilaku semut. Nah, semut sendiri akan bergerak ke segala arah secara acak untuk menemukan makanan. Lalu jika sudah menemukan makanan, mereka akan meninggalkan jejak feromon. Lalu selanjutnya, feromon tersebut akan menguap dalam jangka waktu tertentu, maka semakin dekat makanan, feromonnya itu akan semakin kuat. Lalu selanjutnya, adanya penguapan ini membantu semut untuk mengeksplorasi ruang yang lebih besar dan membantu dalam menemukan jalur yang optimal, di mana yang dimaksud jalur optimal adalah yang jarak antara sumber makanan dengan koloninya itu lebih dekat. Lalu selanjutnya ada kedua, aturan pembaruan feromon itu dirancang agar semut cenderung memberi lebih banyak feromon pada ruas-ruas yang harus mereka lewati. Lalu, ACO dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah protein folding, data mining, dan lain-lain. Seperti pada gambarnya, itu yang pertama itu ada jalurnya. Lalu pada gambar yang kedua itu mereka berpencar secara acak dan menyebarkan feromon. Lalu selanjutnya pada gambar yang ketiga itu merah-merahnya itu dilambangkan sebagai feromonnya. Lalu si semutnya sendiri itu mengikuti dari feromon yang sudah diberikan oleh semut-semut lainnya gitu. Next. Selanjutnya ada N colony optimization atau ACO atau algoritma koloni semut. Nah, jadi di sini yang pertama, sejumlah X semut itu ditempatkan pada sejumlah titik Y berdasarkan beberapa aturan inisialisasi secara acak. Lalu yang kedua, setiap semut membuat sebuah tur dengan menerapkan sebuah aturan transmisi status secara berulang kali. Lalu yang ketiga, selagi membangun turnya, seekor semut juga memodifikasi jumlah feromon pada ruas-ruas yang dikunjunginya dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Lalu selanjutnya, setelah semut-semut mengakhiri tur mereka, jumlah feromon yang ada pada ruas-ruas dimodifikasi kembali dengan aturan pembaruan feromon global. Dan yang terakhir, sebuah ruas dengan jumlah feromon yang tinggi merupakan pilihan yang sangat diinginkan. Oke, selanjutnya karakteristik optimasi kolonial semut. Next, yang pertama ada aturan transisi statusnya. Untuk penerapan semut memulai dari titik T dan harus memilih untuk bergerak menuju ke titik V. Lalu untuk bilangan acak Q, ada sebuah bilangan acak Q yang nilainya antara 0 dan 1, di mana 0 kurang dari sama dengan Q, kurang dari sama dengan 1. Bilangan ini digunakan untuk menentukan apakah semut akan melakukan eksplorasi atau eksploitasi. Selanjutnya, untuk parameter eksplorasinya, untuk eksplorasi Q0 adalah nilai yang menunjukkan probability
probabilitas semut akan melakukan eksplorasi pada setiap tahap. Nilainya juga berada pada dalam rentang 0 hingga 1, di mana 0 kurang dari sama dengan Q0 kurang dari sama dengan 1. Dan untuk probabilitas pilihan P sub K dari T ke V-nya adalah probabilitas di mana semut K memilih untuk bergerak dari titik T ke titik V. Next. Selanjutnya, aturan pembaruan feromon lokal. Untuk pembaruan feromon saat ini mencari makanan, semut akan meninggalkan jejak feromon di jalur yang dilaluinya, lalu mengubah tingkat feromon setiap kali semut melewati suatu ruas. Tingkat feromon pada ruas tersebut diperbarui dengan menerapkan aturan pembaruan feromon lokal. Jadi inti dari proses ini, eksplorasi memungkinkan semut untuk menemukan jalur baru, eksploitasi memungkinkan semut untuk menggunakan jalur yang sudah terbukti baik, dan pembaruan feromon memastikan bahwa informasi mengenai jalur yang baik disebarluaskan kepada semut-semut lainnya. Aturan pembaruan feromon global. Pembaruan ini hanya dilakukan oleh semut yang membuat tur terpendek sejak permulaan percobaan. Pada akhir sebuah iterasi, setelah semua semut menyelesaikan tur mereka, jumlah feromon ditaruh pada ruas-ruas yang dilewati oleh seekor semut yang telah menemukan tur terbaik. Ruas-ruas yang lain tidak berubah. Algoritma and colony optimization. Yang pertama, tentukan banyaknya semut. Lalu tentukan titik awal masing-masing semut. Selanjutnya, menentukan feromon awal masing-masing semut. Kedua, tentukan titik selanjutnya yang akan dituju. Ulangi proses semua titik terlewati. Jika titik yang dimaksud bukanlah titik yang akan dilalui, maka akan kembali ke titik sebelumnya. Ketiga, apabila telah mendapatkan titik yang dituju, feromon masing-masing pada titik tersebut diubah menggunakan perubahan feromon lokal. Dan untuk rumus perubahan feromon yaitu 1/ln kali C. ln sendiri itu panjang tur yang diperoleh, dan C itu untuk jumlah lokasi. Selanjutnya, yang keempat, hitung panjang lintasan masing-masing semut. Yang kelima, kemudian didapatkan panjang lintasan yang minimal. Yang keenam, ubah feromon pada titik-titik termuat dalam lintasan tersebut. Yang ketujuh, setelah semua proses telah dilalui, maka akan didapatkan lintasan dengan panjang lintasan yang minimal. Selanjutnya, flowchart ACO. Yang pertama akan dimulai, lalu tentukan nilai feromon awal, tentukan banyak semut. M, tentukan titik awal masing-masing semut, lalu per I sama dengan 1 to N2, lalu I lebih besar daripada N. Jika ya, tentukan titik selanjutnya dengan persamaan 1 atau 2. Jika tidak, kembali ke titik awal. Selanjutnya, ubah feromon lokal dengan persamaan 3. Selanjutnya, menggunakan cara for Q sama dengan 1 to M2. Lalu hitung panjang lintasan masing-masing semut. Lalu hitung lintasan terbaik. Lalu ubah feromon global dengan persamaan 4. Dan catat hasil lintasan, lalu selesai. Sekian yang Ya udah gua record. Monggo. Bentar. Dah. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi koloni semut, mulai dari pengantar, sejarah,
karakteristik, algoritma, dan flowchart-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.